Selamat pagi semua anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini semuanya? Pada sehat? Sehat, Bu. Tadi pagi Ibu sudah kirimkan absen materi ajar di WA grup. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berarti sudah siap untuk pagi ini belajar. Sebelum belajar, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan kita berdoa. Coba Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Neti Formula. Hadir, Bu. Nur Hafijah. Saya, Bu. Ya, syukur Ananda. Semuanya harus senantiasa menjaga kesehatan ya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik, apalagi masa pandemi sekarang. Ananda Ibu ingatkan selalu tetap patuhi protokol kesehatan. Supaya kita lebih bersemangat dalam belajarnya, Ibu ajak kalian dulu untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Terima kasih ya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Saya, Bu. Hak dan kewajiban negara, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, coba siapa yang masih bisa memberi contoh apa itu hak dan kewajiban warga negara? Saya, Bu. Ya, silakan. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Iya, bagus. Hari ini materi kita yaitu mengenai Materi hari ini adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. tujuan pembelajaran kita pada materi ini yaitu melalui pembelajaran problem-based learning dengan mengamati gambar dan video, Ananda nanti dapat satu, memiliki dan menjalankan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, percaya diri sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Yang kedua, menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Penilaian yang Ibu lakukan ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap, di mana penilaiannya melalui observasi Ananda, dimulai dari awal pertemuan kita sampai nanti akhir pembelajaran. Sistematika pembahasannya, yaitu adanya hakikat perlindungan hukum, hakikat penegakan hukum, dasar perlindungan hukum, dan pentingnya perlindungan hukum. Di dalam pembelajaran kita ini tadi kita menggunakan problem-based learning, artinya di sini Ananda akan Ibu hadapkan dengan kasus ya yang harus Ananda selesaikan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar? Saya, Bu. Ya. Menurut saya gambar itu menyangkut hukum dan pengadilan karena di situ terlihat adanya simbol-simbol hukum seperti timbangan, palu, dan buku kitab undang-undang yang biasanya digunakan dalam persidangan. Oke, terima kasih. Bagus. Sebelum kita masuk ke makna perlindungan dan penegakan hukum, perhatikan fakta berikut ini. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kedamaian dapat dirasakan bila ada keadilan. Keadilan dapat dirasakan jika kita hidup dalam suasana di mana hukum ditegakkan. Apakah itu hukum? Siapa bisa? Ya, Bu. Oh, Hairul, silakan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tata tertib masyarakat yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Ya, pintar Hairul, kita cek ya, benar tidak jawabannya. Ya, hukum ialah himpunan peraturan atau perintah-perintah, larangan-larangan
yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Pintar Hairul ya. Coba Ananda amati video berikut. Nene Asyani memohon kepada pengadilan untuk diampuni. Warga desa Jatipantai, Situbondo, Jawa Timur ditahan atas tuduhan pencurian kayu milik perhutani. Desember 2014, Nene Asyani resmi ditahan. Segala bukti yang ditunjukkan Nene Asyani terasa sia-sia. Perhutani tetap memperkarakan dan melanjutkan persidangan. Terdakwa kasus surat jalan palsu Joko Chandra, Brigjen Prasetyo Utomo dituntut 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Apa yang bisa Ananda lihat atau amati dari video tersebut? Ya Bu, Ya silakan. Kresna. bahwa dalam proses penegakan hukum tidak adil. Selepas dari Nenek Asyani melakukan pelanggaran hukum, tapi tidak seberat pelanggaran hukum yang dilakukan Joko Chandra, melakukan korupsi dan memalsukan dokumen perjalanannya. Seharusnya Joko Chandra harus dihukum lebih berat dari Nenek Asyani. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, bagus. Coba Astrid. Saya di sini mau bertanya, Oh, mengapa bertanya. seringkali yang mendapatkan sanksi hukum itu selalu diberikan kepada orang yang tidak mampu, sedangkan seringkali penjabat atau orang kaya hukuman selalu ringan? Ya, coba siapa Ananda bisa menjawab? Ya Bu, Ya, silakan Zainuddin. Saya Zainuddin ya. Menurut saya ini terjadi karena adanya ketidaksadaran setiap penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Iya, bagus sekali Zainuddin. Ya, sekarang Ananda silahkan berdiskusi. Bicarakan dengan kawan-kawan apa sih sebenarnya perlindungan hukum dan penegakan hukum itu. Kemudian apa dasar perlindungan hukum dan penegakan hukum dan apa arti penting perlindungan hukum tersebut. Silahkan join di roomnya masing-masing ya. Berdiskusi kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti tanyakan ke Ibu. Jika ada yang kurang paham ya. Airol, bisa dikerjakan soalnya, Airol? Bisa dipahami? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Apakah jawaban kami harus disesuaikan dengan video tadi, Bu? Ya, disesuaikan nak ya. Coba dibaca baik-baik materi ajarnya ataupun buka di internet ya sesuai dengan link yang Ibu berikan. Baik, kelompok 2. Ada masalah di kelompok 2? Saya mau bertanya, setelah saya membaca materi dalam buku dasar hukum, penegakan hukum itu banyak, Bu. Apakah bunyinya dituliskan juga, Bu? Ya, harus dituliskan bunyinya ya nak ya, karena lebih baik jika dijabarkan dengan isinya ya. Bisa dipahami ya Astrid ya. Ini kita sudah selesai diskusinya ya. Sekarang kita kembali ke room. Berarti kita sekarang boleh presentasikan hasil diskusi kalian. Tirul dari kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Adanya perlindungan bagi warganya, jaminan kepastian hukum, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Adakah kelompok yang lain yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Neti. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Setelah mendengar penjelasan di kelompok 2, apakah kasus seperti dalam video tadi, seperti kasus Nenek Asyani tadi mendapat perlindungan hukum? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Neti. Ya, pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Jadi perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian penjelasan dari saya.
Oke, terima kasih kepada Arlina sudah memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai arti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan hukum yang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur tindakan atau pergaulan seseorang dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bahwa semua tindakan warga negara hingga pemerintah sekalipun berjalan sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau saran dengan hasil diskusi kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum itu agar tidak terjadinya seperti kasus dalam video tadi? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Perlindungan dan penegakan hukum dapat terwujud apabila anggota masyarakat mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Desima tadi atas jawabannya ya. Sudah bagus semua hasil kerja kelompoknya. Ibu rasa penjelasannya sudah semua luar biasa. Ibu melihat dari hasil kerja kelompoknya semua bagus dan luar biasa. Jawaban-jawabannya tepat sekali. Berarti kalian sudah benar-benar bisa menganalisis dengan baik tadi video ataupun gambar. Nah, untuk mendalami daripada materi yang sudah kalian berikan tadi, ya jawaban diskusi kalian, ini Ibu akan memberikan apa sih perlindungan hukum itu. Nah, di sini ada perlindungan hukum adalah suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan melindungi manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia lain. Ya. Kemudian contoh daripada perlindungan hukum itu misalnya perlindungan hukum terhadap konsumen itu seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan dan konsumen. Kemudian hakikat penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata dalam masyarakat. Sedangkan dasar hukum perlindungan hukum itu 77 ayat 1 Undang Dasar 1945 dan pasal 30 ayat 4 Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Selanjutnya, arti penting perlindungan hukum, terciptanya supremasi hukum, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan jaminan masyarakat yang menjamin masyarakat yang tertib. Nah, demikian materi kita hari ini. Pak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ada yang Saya, Bu. Ya, silakan Hairul. Proses perlindungan dan penegakan hukum negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, kedamaian akan dapat dirasakan bila ada keadilan. Keadilan dapat dirasakan jika kita hidup dalam suasana di mana hukum ditegakkan dengan baik dan benar. Oke, luar biasa. Terima kasih Hairul. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya, sudah bisa tadi menganalisis videonya, luar biasa anak-anak ibu semua. Nah, untuk selanjutnya tugas anak-anak di rumah coba nanti dikerjakan soal yang ada di LKPD ya. Kemudian kirimkan di Classroom ataupun di WA jika tidak bisa membuka Classroom. Dan ke depan coba dipelajari di rumah. Itu materi selanjutnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, kelanjutan daripada materi kita hari ini ya. Dan sebagai penutup kita hari ini karena materi kita sudah selesai, anak-anak kita sudah memahaminya semua, maka senantiasa kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita sudah bisa belajar dengan baik. Oleh karena itu kita akan tutup dengan doa. Coba kepada kita kelas tutup pembelajaran kita dengan doa.
sudahi hari ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri hormat. Selamat siang, Bu. Baik, selamat siang semua kepada Ananda. Terima kasih telah belajar hari ini dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Dan tetap Ibu ingatkan supaya senantiasa menjaga protokol kesehatan supaya kita terbebas dari COVID-19 ya, dan kita bisa nanti kembali belajar seperti biasa. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa kembali.